Bupati Pati Sudewo saat ini jadi perbincangan publik dan sorotan nasional imbas kebijakannya yang menaikkan tarif PBBP 2 hingga 250% yang berujung protes keras dari masyarakat. Puncaknya hari ini Rabu 13 Agustus 2025 saat ribuan warga Pati turun ke jalan untuk melayangkan protes dan tuntutan terhadap pemerintah Kabupaten Pati. Meski aturan kenaikan tarif PBB sudah dibatalkan, namun massa tetap menggelar aksi dengan tuntutan agar Bupati Sudewo turun dari jabatannya. Lalu seperti apa perjalanan polemik yang terjadi? Kami akan tayangkan rangkumannya untuk Anda. Kabupaten Pati, Jawa Tengah belakangan tengah menjadi sorotan imbas kebijakan sang Bupati Sudewo yang menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 hingga 250%. Pengumuman ini disampaikan Bupati Sudewo seusai memimpin rapat intensifikasi PBBP 2 tahun 2025 bersama para camat dan paguyuban solidaritas kepala desa dan perangkat desa Kabupaten Pati atau Pasopati di kantor Bupati Pati pada 18 Mei 2025. Menurut Sudewo, kala itu, penyesuaian tarif PBBP 2 ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah demi mendukung berbagai program pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, seperti perbaikan jalan, rumah sakit daerah, serta sektor pertanian dan perikanan. Sudewo berujar tarif PBB di Pati sudah 14 tahun tidak pernah dinaikkan, sehingga penerimaan daerah tertinggal jauh dibanding kabupaten tetangga. Dikatakan oleh Sudewo, penerimaan PBB Kabupaten Pati saat ini mencapai 29 miliar rupiah, jauh lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Jepara yang mencapai 75 miliar rupiah, serta Kabupaten Rembang dan Kudus yang masing-masing 50 miliar rupiah. Padahal, wilayah Pati sendiri secara geografis dan potensi lebih besar dibanding ketiga kabupaten tersebut. Pajak bumi bangunan, penyesuaiannya sebesar 250% dari tahun sebelumnya. Karena apa? Karena PBB sudah lama tidak dinaikkan, 14 tahun tidak naik. PBB Kabupaten Pati hanya sebesar 29 miliar. Di Kabupaten Jepara 75 miliar. Padahal Kabupaten Pati lebih besar daripada Jepara. Kabupaten Rembang itu 50 miliar. Padahal Kabupaten Pati lebih besar daripada Rembang. Kabupaten Kudus 50 miliar. Padahal Kabupaten Pati lebih besar daripada Kabupaten Kudus. Beban kami pembangunan infrastruktur jalan, pembenahan rumah sakit, perikanan, pertanian, penataan kota Pati itu sangat besar, semuanya membutuhkan anggaran yang sangat tinggi. Dan alhamdulillah para camat, para kepala desa sepakat dan dengan ikhlas untuk melaksanakan ini. Mohon dukungan semua pihak, mohon dukungan seluruh warga Kabupaten Pati. Ini adalah upaya untuk peningkatan pembangunan, tidak untuk pribadi saya. Kebijakan dari Bupati Sudewo tersebut tentu menuai kritikan dari sejumlah kalangan, utamanya masyarakat. Pada 3 Juni, mahasiswa dari PMII Pati berunjuk rasa di kantor Bupati Pati terkait kebijakan tersebut. Namun massa tak ditemui oleh Sudewo, melainkan Kepala DPM PTSP Rioso yang saat ini jadi PLT Sekda. Sudewo sendiri kemudian membuat pernyataan yang menuding aksi massa ditunggangi kepentingan politik. Meski banyak protes yang ditujukan padanya, Bupati Sudewo menegaskan dirinya tak akan mengubah kebijakan sekalipun di demo puluhan ribu orang. Hal ini disampaikan Sudewo dalam wawancaranya dengan media di gedung DPRD Pati Selasa 15 Juli. Sudewo menegaskan bahwa segala kebijakannya termasuk penyesuaian tarif PBBP 2 adalah yang terbaik demi masyarakat dan pembangunan Kabupaten Pati. Pernyataan Sudewo tersebut kemudian dibagikan ribuan kali oleh warganet di media sosial hingga viral. Pak, terkait aksi penolakan pajak tanggal 13 Agustus, Pak. Siapa yang akan melakukan penolakan? Yang mundur, silahkan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Saya tidak akan merubah keputusan. Tetap maju dan saya instruksikan semua aparatur pemerintah Kabupaten Pati tidak boleh
ada bergening apapun dengan Yayak Guntur. Ya, silakan kalau mau ada pihak-pihak yang mau demo silakan. Saya tidak akan gentar, tidak akan mundur satu langkah. Yang saya lakukan adalah yang terbaik untuk pembangunan Kabupaten Pati, yang terbaik untuk rakyat Kabupaten Pati. Adapun Sudewo sempat diundang menghadiri forum diskusi bertema kajian hukum dan politis kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Kabupaten Pati yang digelar oleh Institut Hukum dan Kebijakan Publik atau INHK bersama Lembaga Studi dan Bantuan Hukum Teratai serta Dewan Kota pada Sabtu 19 Juli. Forum ini dihadiri oleh para pakar hukum, pengamat politik, aktivis, mahasiswa, dan insan pers. Namun Sudewo tidak hadir dan menimbulkan kekecewaan dari penyelenggara. Sementara itu, inisiator aksi unjuk rasa Ahmad Hussein dalam kesempatan tersebut menyatakan akan ada 15.000 orang yang mengikuti demo pada 13 Agustus. Adapun massa yang mengikuti aksi ini mengatasnamakan mereka sebagai Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Di TikTok, di Instagram itu booming. Dan ternyata itu banyak yang menolak atas kenaikan BBB ini. Dan terus juga saya minta tolong sama Pak Bupati, jangan sampailah sikap orang pemimpin yang arogan lah. Arogan ya. Arogan. Dan saya minta ya Pak Bupati harusnya itu kemarin itu mereda, malah bukan menantang masyarakat untuk hadir dalam acara demo besok ini. Ya aku yakin besok ini Mas itu akan ada 15.000 lah dan insya Allah datang. Itu perkiraan segitu sudah bisa datang ya? Itu dari seluruh Pati Mas ya? Ya dari seluruh Pati, dari seluruh Pati dan juga alhamdulillah banyak teman-teman yang dari grup-grup lain lah ibaratnya itu mau ikut gabung masalah. Tensi ketegangan soal kebijakan kenaikan tarif PBBP 2 di Kabupaten Pati makin meninggi saat memasuki bulan Agustus. Hal ini bermula ketika massa membangun posko donasi di depan kantor Bupati Pati, tepatnya di bawah proyek pembangunan Videotron. Posko donasi ini dibangun pada 1 Agustus untuk menjawab tantangan Bupati Sudewo. Petugas Satpol PP kemudian mendatangi posko logistik tersebut pada Selasa 5 Agustus pagi dan meminta agar dipindahkan ke lokasi lain. Dalihnya adalah area akan digunakan untuk persiapan hari jadi ke-702 Kabupaten Pati dan HUT ke-80 RI. Namun, permintaan tersebut ditolak keras oleh inisiator aksi Ahmad Hussein yang berujung adu mulut dengan PLTK Satpol PP Sriatun. Menurut Sriatun, Hussein dan kawan-kawan telah melanggar peraturan tentang ketertiban umum. Gimana nggak bisa? Soalnya kamu juga nggak tahu gimana perasaan masyarakat. Aja. Iya. Ya Bu, bacakan aja Bu. Ini ada Bu Sriatun. Ada Pak Iras. Ada Mas Bro. Ya Mas izin Mas. Itu 17-an. Iya saya tahu. Kamu orang Indonesia apa orang? Tapi aku banyak ngasih Kamu orang jiwamu itu loh, jiwamu itu saya Indonesia makanya. Itu. Saya memperjuangkan masyarakat kecil juga. Karena saya orang Indonesia. Ini itu aja. loh. Bisa nggak gini? Sementara selama ini kegiatan berjalan. Ini saya kan izin. Kenapa udah tahun kok masih nggak izin? Ini sampai tanggal 13 Bu. Jangan malah kok gitu. Kalau emang ya kita nggak boleh di sini, Sadewo suruh pulang aja. Nggak usah ngusir-ngusir Bu. Kita di sini udah izin. Kalau berani satu pun pindah, tetap saya yang akan itu. Ya, coba kalau berani. Saya di sini udah izin. Udah biarin aja Mas. Saya di sini ketuanya. Ya.
Ketegangan makin memuncak saat PLT Sekda Pati Rioso datang ke lokasi dan memerintahkan personel Satpol PP untuk mengangkut tumpukan dus air mineral ke atas truk. Rioso menyebut aksi massa dan sejumlah coretan yang dibuat mengandung provokasi. PBB sudah lunas, apanya tanya yang lunas? Iya, nggak ada semua. Mobilnya pindah sekalian. Pak Selamat suruh menelpon sama dandunya masing-masing, suruh merapat ke Mako. Pak Selamat ternyata ini yang dihitamkan masyarakat. Oh, ternyata Sunarni tim sukses Pak Sudewo, kita juga mendukung. Tapi saya dikecewakan sama jadi bagian. Ngakoni aku saiki. Boleh apa? Dia mengecewakan pendukungnya. Janjinya apa? Tidak menaikkan. Emang langsung masukkan? Jumlahnya berapa langsung masukkan? Satpolmu saya lanang-lanang di, Mbak. Mana? Ya, ntar Pak. Bukan semua. Udah. Tertibkan mengganggu ketertiban umum. Oh, tertibkan itu gimana? Itu punyanya masyarakat. Banyak masyarakat dan di sini mau akan ada acara. Ya, ini punyanya masyarakat ya. Kata-katamu provokator. Kantor juga punyanya masyarakat ya. Masukkan, Mas. Ya. Kantor ini. Masukkan, itu masukkan. Loh. Terserah. Jangan kali 50.000. Sama saya saja. Tertibkan. Pak Polisi. Nggak boleh. Jangan. Polisi nggak berhak. Turunkan. Langsung masuk, Mas. Nggak boleh. Ke sana. Belok ke sana, Mas. Nggak boleh. Mikir. Ah, jadi aja, Mas. Kalau diatur, Mas. Ayo. Nggak boleh. Polisi juga siapa? Turun. Mas, apa salah kami? Puncak ketegangan terjadi saat para personel Satpol PP nekat mengangkut ratusan dus air mineral sumbangan warga ke atas truk. Husein dan massa kemudian mengejar truk tersebut hingga halaman kantor Setda dan berlanjut ke kantor Satpol PP untuk meminta barang donasi dikembalikan. Tak hanya masa aksi, sejumlah orang juga turut mendatangi kantor Satpol PP seusai menyaksikannya lewat siaran langsung media sosial. Massa berteriak-teriak meminta Satpol PP mengembalikan dus air mineral yang disita. Mereka kemudian membawa kembali ratusan dus air mineral menuju posko logistik di kantor Bupati Pati. Tinggal 15%. Nanti kalau Terus, hop. Satpol ono ora? nggak ada yang berani open statement. Satu mobil box dikembalikan ke area alun-alun, jangan. Masyarakat sudah tidak bisa dibendung lagi amarahnya mereka. Ya beruntungnya. Sabar. Tidak, berjaya menang ini ki. Oke, siap. Satpol PP tidak ada yang berani. PLT Sekda Pati Rioso kemudian menjelaskan alasan perintah penyitaan air mineral donasi masyarakat tersebut karena demi persiapan area dan rute yang bakal dilintasi kirab Boyongan hari jadi ke-702 Kabupaten Pati. Menurut Rioso, hal tersebut dilakukan agar kirab 5 tahun sekali itu dapat berjalan lancar, aman, dan kondusif. Penyitaan oleh Satpol PP itu disebut sudah dilengkapi dengan surat tugas resmi.
aturan. Semuanya ini kami melangkah, semua didasari atas ketentuan. Jadi di dalam Perda nomor 7 tahun 2018 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat itu di pasal 13 dilarang mempergunakan fasilitas umum yang bukan peruntukannya kecuali telah mendapatkan izin dari bupati atau pejabat berwenang, Mas. Karaoke tutup, itu melanggar perda gue. Boleh barang itu diambil, tetapi jangan di tempat-tempat yang menurut ketentuan tidak diperbolehkan kecuali atas izin bupati. Betul, Mas, ya. Intinya itu. Kita mau berbeda dalam hal ini, monggo. Tetapi ini saya sampaikan peraturan daerah. Ribut-ribut yang terjadi di depan kantor Bupati Pati pada 5 Agustus rupanya menimbulkan simpati masyarakat. Tak hanya aktivis atau mahasiswa, ribuan santri juga menyatakan akan terjun dalam aksi 13 Agustus. Para santri ini tergabung dalam Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi atau Aspirasi. Koordinator Umum Aspirasi Sahal Mahfud mengatakan setidaknya ada 5.000 santri dari penjuru Pati yang akan ikut serta. Tadi habis dari Polresta Pati menyampaikan pemberitahuan izin aksi demo damai no anarkis ke Polresta. Insya Allah kita akan membawa sekitar 5.000-an aspirasi Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi. Untuk santrinya nanti dari mana saja, Pak? Dari berbagai titik di Kabupaten Pati ya. Jadi ada beberapa titik korlap ya, Pati Utara, Pati Selatan, Pati Timur, Barat, semuanya ada. Ada Margorejo ada, kemudian Margoyoso juga ada, Kecamatan Celuak, Tayu dan sekitarnya juga ada, Kecamatan Sukolilo Kayen dan sekitarnya juga ada, dari Gabus, Batangan, kemudian Juwana juga ada, dari Pati Kota juga ada. Jadi semua menolak atas kenaikan pajak PBB ya, kita terus terang menolak itu. Ya, selain kita menolak kenaikan PBB yang 250%, ada yang 300 bahkan sampai 1000%. Yang memberatkan masyarakat, kita juga menolak kebijakan Bupati tentang 5 hari sekolah yang itu mengganggu pelaksanaan pendidikan keagamaan di TPQ Madin yang menjadi garda terdepan pendidikan agama di Indonesia. Donasi logistik makin hari justru makin membludak. Ratusan dus air mineral dan makanan ringan terus berdatangan ke posko logistik tiap harinya. Alhasil, dus-dus tersebut ditumpuk memanjang, nyaris menutupi pagar kantor Bupati Pati. Pertanggal 8 Agustus 2025, jumlah dus air mineral yang disumbangkan disebut mencapai 5.000 buah. Update terbaru malam ini, saudara, di depan gedung kantor Bupati. Update malam ini masih berdatangan terus donasi dus aqua. Ini sudah penuh di depan pintu kanan sampai pintu kiri sana, saudara. Lokasi di depan kantor Bupati. Ini, saudara. Bupati Sudewo. Nah, itu, saudara. Depan kantor Bupati. Penggalangan donasi masyarakat Pati bersatu. Aksi demo 13 Agustus 2025. Oke, selamat malam, selamat beristirahat. Kita lanjut update terbaru besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarahan warga Pati rupanya belum berhenti. Hal tersebut diluapkan mereka saat proses kirap boyongan hari jadi ke-702 Kabupaten Pati pada Kamis 7 Agustus. Bukan tepuk tangan dan sorak-sorai, Bupati Sudewo dan istrinya Atik Kusdarwati yang menaiki kereta kuda
justru mendapat sorakan dari warga yang memadati jalanan hingga kantor Bupati Pati di kawasan alun-alun. Tak hanya sang bupati, sorakan juga dialamatkan pada PLT Sekdaryoso yang juga menaiki kereta kuda. Meski begitu, bupati dan sang istri tetap tersenyum, tak lupa sembari membuat gestur mini love ala drama Korea ke arah warga. Lihat Bupati Sudewo. Bupati Sudewo kemudian menyampaikan permintaan maaf seusai menimbulkan kegaduhan publik. Ia memberikan klarifikasinya soal video yang menyatakan siap didemo 50.000 orang. Menurut Sudewo, dirinya tak bermaksud menantang massa. Pernyataan tersebut dimaksudkannya agar demonstrasi massa pada 13 Agustus murni tuntutan aspirasi masyarakat dan tak ditunggangi pihak-pihak tertentu. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas pernyataan saya. 5.000 silahkan, 50.000 massa silahkan. Saya tidak menantang rakyat. Sama sekali tidak ada maksud untuk menantang rakyat. Mosok rakyatku tak tantang. Saya hanya ingin menyampaikan supaya demo tersebut berjalan lancar dan betul-betul murni tuntutan aspirasi, bukan karena ditumpangi pihak-pihak tertentu. Setelah mendapat tekanan publik yang begitu besar, akhirnya Bupati Sudewo mengumumkan pembatalan kenaikan tarif PBB P2. Dalam konferensi pers darurat di Pendopo Kabupaten Pati Jumat 8 Agustus bersama Kapolresta, Dandim dan Kajari Pati, Sudewo mengatakan pembatalan kebijakan kontroversi ini untuk menjaga kondusivitas wilayah. Sudewo mengatakan imbas pembatalan ini, tarif PBB P2 akan dikembalikan seperti tahun 2024 tanpa kenaikan sepeser pun. Saya didampingi Bapak Kajari, Bapak Komandan Kodim 0718 Pati, Bapak Kapolresta, ingin menyampaikan bahwa mencermati perkembangan situasi dan kondisi, juga mengakomodir aspirasi yang berkembang, saya memutuskan kebijakan kenaikan PBB P2 saya batalkan untuk menciptakan situasi aman dan kondusif dan dalam rangka memperlancar perekonomian dan pembangunan Kabupaten Pati. Saya sampaikan berarti pembayaran pajaknya PBB P2-nya akan kembali seperti semula, yaitu seperti pada tahun 2024. Dan bagi yang sudah terlanjur membayar, maka uang sisanya itu akan dikembalikan oleh pemerintah yang akan diatur teknisnya oleh BPKAD dan oleh Kepala Desa. Malam harinya, Bupati Sudewo menyambangi posko donasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ada di depan gerbang kantor Bupati Pati. Tentu saja, kemunculan Sudewo di tengah massa menimbulkan perhatian dari warga yang ada di sana. Mereka beramai-ramai menanyakan soal kejelasan pembatalan kenaikan tarif PBB. Sudewo kemudian menegaskan bahwa pembatalan kenaikan tarif berlaku selama masa kepemimpinannya. Tenang. Pokoknya ini. Aku wis berusaha ketemu dia. Wis berusaha ngerangkul dia, ngomong apik-apik, ya kan? Tuntutannya pajak naik, pajak yang naik itu diturunkan, malah orang itu orang tak turunkan, tak batalke, tak beli. Terus apa meneh sing dijaluk? Sekolah sing 5 hari
kemudian juga sudah tak turuti, tak akomodir menjadi 6 hari. Mulai kapan, Pak? Mulai hari Senin besok. Nah, kalau dia masih seperti itu, ya saya gini, memang belum ada yang bayar, tapi sudah ada saya. Namun, kedatangan Sudewo tentu tidak mendapat sambutan meriah dan puja-puji dari masyarakat. Beberapa dari mereka menyerukan tuntutan agar Sudewo mundur dari jabatannya. Bahkan, rombongan Sudewo sampai dilempari botol air mineral. Pak Dewo datang, Pak Dewo. Bagaimana video drone-nya? Bagus. Meski Sudewo telah membatalkan kenaikan tarif PBB, aksi demo 13 Agustus rupanya tetap berlanjut. Sikap massa tidak melunak bahkan mempertanyakan kebenaran pernyataan Sudewo. Koordinator Lapangan Penggalangan Donasi Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto, dalam keterangannya pada Jumat 8 Agustus mengatakan bahwa pernyataan sang bupati selama ini selalu penuh kebohongan. Teguh lantas berujar, tuntutan dalam demo berganti, jadi menurunkan Sudewo dari jabatan bupati. Menurut Teguh, aksi demo tersebut merupakan akumulasi kemarahan warga Pati. Kalau seandainya ini dalam kurun ini kan demo kurang seminggu ya kira-kira ya. Ya. Itu terbukti nanti betul-betul ada pernyataan resmi dan terbukti nanti memang batal naik, ya. Ada tagihan baru. Kemudian tadi juga disampaikan yang sudah terlanjur bayar nanti dikembalikan sisanya. Kalau itu betul-betul terjadi tetap demo nggak? Ya kita targetnya memang menurunkan Sudewo kok. Kenapa? Itu bukan masalah pajak saja, masalah arogansi dan sebagainya gitu loh. Jadi pajak itu hanya isu utama, tapi ada problem-problem lain di tata kelola pemerintahan Kabupaten Pati ini yang penuh dengan keburukan gitu loh. Artinya seperti itu. Ini Pati ini akan damai, akan sejahtera kalau dia itu turun. Berarti tuntutannya besok copot Bupati Sudewo gitu? Iya, kita tuntutan besok sampai kapanpun selama dia masih kita mau berusaha menurunkan dia, minta diganti, entah penggantinya siapa kita nggak peduli, yang penting dia tidak jadi bupati gitu loh. Karena apa? Ketika kami nggak percaya sikap-sikapnya itu sikap-sikap kesombongan. Dia menurunkan ini karena terpaksa, bukan karena hati nurani gitu loh. Jadi itu kalaupun dia kalaupun dia pro rakyat, harusnya pemikiran untuk menaikkan pajak di awal kemarin itu harusnya tidak ada di pikiran dia. Tetapi ini menurunkan gara-gara apa? Gara-gara tekanan dari warga. Jadi nggak murni dari dia. Kalau dia ngomong saya akan membela rakyat, itu maaf, saya katakan bullshit. Berarti ini ya, masyarakat Pati Bersatu sepakat tetap tanggal 13 penuhi alun-alun Pati ya? Tetap kita penuhi, karena apa? Karena kita memang menginginkan adanya pergantian atau dia mundur. Ya terserah caranya bagaimana, terserah dia mengundurkan diri terserah dia mau dipecat sama Pak Prabowo atau Pak Tito atau kita yang lengserkan, terserah. Tetapi intinya Bupati Pati bukan dia. Oke. Namun,
Terjadi perpecahan dalam tubuh massa yang akan menggelar aksi demo 13 Agustus di Pati. Sebagian massa memutuskan batal demo karena merasa tuntutan mereka sudah dipenuhi oleh Bupati Sudewo. Kelompok yang memutuskan batal berunjuk rasa diantaranya adalah Gerakan Pati Bersatu atau GERPAP yang dikomandoi Cahya Basuki alias Yaya Gundul dan Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi atau Aspirasi yang dikoordinatori Sahal Mahfud. Meski tak jadi ikut demo, massa tersebut tetap datang pada aksi 13 Agustus, namun dengan agenda tasyakuran dan istighosah. Hal ini disampaikan seusai berdialog dengan Bupati Sudewo di sebuah restoran di Jalan Diponegoro Pati pada Jumat 8 Agustus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semua teman-teman media, alhamdulillah hari ini dengan kerendahan hati, kelegoannya Bapak Bupati kita, Bapak Sudewo, hadir diskusi dan juga memberi penjelasan terkait isu yang terjadi di Pati, yaitu kenaikan pajak PBB/P2 yang besarnya 250%, yang alhamdulillah bersama-sama alhamdulillah dibatalkan. Oleh sebab itu mohon teman-teman semua warga Pati supaya dihimbau, karena tuntutan sudah dipenuhi oleh Bapak Bupati Sudewo, mohon tanggal 13 tidak ada kegiatan yang mengatasnamakan tuntutan PBB/P2 turun, karena hari ini disepakati resmi adalah dibatalkan. Tepuk tangan ini. Dibatalkannya kenaikan PBB 250% berarti itu akan kembali lagi ke tahun sebelumnya, ya, jadi normal lagi. Paham ya? Oke, seperti tahun 2024. Kemudian dari para santri, alhamdulillah lagi, tepuk tangan dulu. Hari belajar sekolah dikembalikan lagi dari 5 hari belajar sekolah menjadi 6 hari sekolah, yang dimana jamnya juga menyesuaikan seperti dulu lagi. Alhamdulillah. Monggo teman-teman semua, ayo peduli Pati, ojo sampai dimasuki orang-orang yang tidak bertanggung jawab supaya Pati ini gaduh. Kenyataannya bahwa Bupati kita mau duduk bareng, mau minum kopi bareng, jadi tidak ada alasan kalau ada opini-opini Bapak Sudewo tidak mau atau anti menemui warganya. Bila benar itu, ini kita buktikan hari ini ya, bukan saya karena dibayari oleh Pak Sudewo, tidak. Ya, ini semua menyaksikan, tidak saya aja, ada Om Bob, ada tokoh-tokoh ini Islam, santri dan tokoh-tokoh mahasiswa. Tadi mana mahasiswa? PMI. Nah, sudah meninggalkan. Tapi apapun itu, teman-teman semua, tolong yang pintar bermedsos, pintar membuat berita, tolong ini semuanya serentak, ya, sepakat nggak? Sepakat, ya, demi Pati serentak, harus beritanya positif. Jadi kalau ada yang nggak positif, berarti ini bukan orang Pati. Sepakat gitu, Bapak Kapolresta. Sepakat ya? Berarti mulai hari ini, kalau ada berita yang tidak baik buat Pati, buat Pak Sudewo, buat warga, berarti dia bukan orang Pati. Sekian dari saya, ya Gundul, yang mungkin kemarin ada sedikit gini. Alhamdulillah ini sudah cair, tidak ada permasalahan apapun. Saya tegaskan, tidak ada masalah apapun. Setelah melalui polemik yang panjang, aksi massa 13 Agustus tetap berjalan pada hari ini. Alun-alun Pati kini dipenuhi ribuan kardus air mineral hingga spanduk protes terhadap Bupati Sudewo. Kolab aksi mengklaim demo diikuti oleh 100.000 warga. Terkait demo ini, Polda Jateng menerjunkan pasukan pengamanan yang dilengkapi senjata gas air mata dan water cannon.
Adapun personel kepolisian yang diterjunkan total mencapai 2.684 personel yang berasal dari 14 Polres. Tak hanya kepolisian, juga turut dikerahkan personel dari TNI, Satbrimob Polda Jateng, Ditsamapta Polda Jateng, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Damkar, serta instansi lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.